Semoga video pendek hari ini bisa menjelaskan kenapa kita bisa punya rasa takut, khawatir, segan, gak enakan, penasaran, dan lain-lain. Kita mulai dari, setuju nggak kalau setiap individu, setiap kita, masing-masing dari kita punya impian? Yes, I have. Tapi kita takut banget untuk mengambil langkah pertama. Kita punya kekhawatiran yang sebenarnya kok dipikir-pikir nggak logika juga, nggak masuk akal juga, nggak penting banget juga. Dan selalu mencari alasan kenapa kita nggak ngambil langkah. Contohnya nggak punya waktu, nggak punya uang, mama aku nggak izinin, aku mau jaga toko, dan masih banyak alasan lain. Semoga video pendek hari ini bisa menjelaskan kenapa dan membuka pikiran kita semua. Masih ingat nggak sama masa kita masih kecil? Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Kita boleh lihat anak-anak saudara, anak-anak sepupu, anak-anak tetangga, atau bahkan bagi yang udah punya anak, kalian boleh lihat anak kalian. Coba sebutin apa-apa aja sifat anak-anak. Of course, tiap anak punya kepribadiannya masing-masing. Tapi yang pasti ada beberapa kesamaan, yaitu mereka ambisius, suka perhatian, ingin mencoba, penasaran, punya mimpi yang tinggi, ingin diperhatikan, ingin disayang, emosinya labil, terus penuh imajinasi, suka bermain, punya minat yang berubah-ubah, adventurous, suka ini, suka itu, pengen coba ini, pengen sentuh itu, dan masih banyak lagi. Masih ingat nggak waktu kita masih kecil, masih kanak-kanak? Harusnya sih masih ingat. Kita semua pernah jadi anak, right? Masih ingat nggak ketika kita ingin mencoba sesuatu, atau aku pengen jadi apa, punya mimpi, atau ingin melakukan sesuatu, waktu kita sampaikan ke orang sekitar kita atau orang yang paling dekat sama kita, yaitu mama atau papa kita. Misalnya, nanti besar aku mau jadi dokter, aku mau jadi artis, aku mau jadi petinju, aku mau jadi perenang, dan lain-lain. Apa respon orang tua kita? Masih ingat nggak? Kalau di aku sendiri, aku ingat. Aku pernah bilang sama mama aku pengen jadi artis. Terus mama aku responnya begini, mimpi. Kau lihatlah tampangmu, cocoknya kau jadi artis. Aku juga pernah bilang sama mama aku pengen jadi chef. Terus mama aku bilang, gak boleh, janganlah. Kita orang vegetarian, kau jadi chef, kau potong-potong daging, kau dosa. Something like that. Karena agama orang tua aku, keluarga aku semua vegetarian, kecuali aku. Aku juga pernah cerita sama beberapa teman aku dulu ya, kalau aku tuh pengen punya usaha ini, pengen punya usaha itu. Aku dulu bahkan pernah pengen buka bisnis untuk bantu orang jaga hewan peliharaan. Pokoknya dulu tuh aku tuh punya api yang menyala-nyala, berkobar-kobar api dalam hatiku. Aku ingin mencapai ini, aku pengen itu. Tapi orang sekitar aku ibarat kayak aku hidupin api, tapi dihembus. Dulu orang sekitar aku sering begitu sama aku. Kalian juga pasti pernah ngerasain ya kan, waktu kecil kalian bilang sama orang tua, ma aku pengen ini, papa aku pengen itu, tapi nggak boleh, ya kan? Ih jangan, ya related nggak? Dulu kalian punya mimpi apa, tapi dikasih tahu apa sama orang sekitar? Coba tulis di kolom komentar. Sering banget waktu kecil kita menyampaikan isi pikiran kita, isi hati kita, cita-cita kita, tapi kita sering mendapat penolakan. Contohnya, sering dibilang, kamu kalau punya mimpi, punya cita-cita, itu harus realistis. Jangan yang aneh-aneh, jangan ketinggian, jangan yang nggak pasti. Itu bukan bagian kamu mending belajar bagus-bagus, ya kan? Cari kerjaan yang stabil, terus dapat pemasukan yang stabil. Ada juga teman aku yang pernah cerita, aku pengen jadi musisi, tapi orang tuanya bilang, itu sangat tidak stabil, itu pemasukannya juga nggak stabil, lagi pula itu tantangannya sangat besar, bidang itu susah, apalagi anak perempuan. Kalau kamu mau jadi artis-artisan, kamu tuh harus tidur sama orang yang, ya, kalian tau lah. Jangan, pokoknya kita langsung dikasih batasan ini, batasan itu nggak menjamin masa depanmu. Aku juga ingat banget dulu pas aku bilang sama mama aku, ma aku pengen belajar nari. Mama aku bilang, kau gak bagus-bagus belajar, kau main nari-nari, punya hobi gak jelas gitu. Aku juga pernah bilang, ma aku pengen main skateboard. Lalu mama aku telepon aku nangis-nangis bilang, nanti kau jatuh patah tulang kakimu begini-begini. Ya, of course aku gak ambil. Pokoknya kamu pengen mencoba hal baru gitu. Kamu ingin coba melukis, belajar main gitar, belajar menggambar, belajar nari, belajar nyanyi, belajar menanam, atau pengen belajar olahraga lainnya, main kasti. Biasanya kita sering dijawab, untuk apa? Itu hobi nggak penting.
kamu harus konsen di nilai akademik kamu. Mending sana kamu belajar bahasa Inggris, aku bantu kamu daftar les matematika, les fisika, naikkan nilai kamu. Belajar tuh fisika, belajar tuh bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Nanti kamu sudah tamat, kamu lebih gampang cari kerja. Related nggak? I know. Cari kegiatan yang bermanfaat aja, jangan cari yang hobi aneh-aneh begitu. Nggak realistis, nggak guna, nggak bisa mengisi perutmu, nggak bisa mengisi dompetmu. Atau lain lagi, kita pingin kenalan, mungkin ada anak tetangga baru pindah masuk ke komplek dekat perumahan kita, ya kan? Kita bilang sama orang tua, aku pengen kenalan sama dia. Langsung dibilang apa? Kamu nggak tahu asal-usul keluarga mereka bagaimana? Jangan sembarangan bergaul. Kita nggak tahu mereka orang baik atau orang enggak. Kita langsung dibatasi. Jangan begini, jangan begitu. Jangan sembarangan bergaul pokoknya. Sebenarnya niat orang tua itu ingin melindungi kita. Aku nggak bilang orang tua jahat ya. Jangan judge. Orang tua hanya nggak ingin kita terluka. Biasanya orang-orang di sekitar kita, bahkan termasuk diri kita sendiri, kita sering melihat segala sesuatu itu dengan menggunakan lensa kita sendiri, yang tersaring oleh mungkin trauma kita yang belum sembuh, yang menurut kita sendiri, it's good for you. Yang menurut orang tua kita sendiri, it's good for us. Karena tersaring oleh lensa pikiran mereka sendiri bahwa untuk ngelakuin ini, it's impossible. Jadi mungkin orang tua ngerasa it's impossible for them. Karena mereka melihat dunia dengan lensa mereka sendiri. It's impossible for me to achieve that. So it's also impossible for you too. So sebenarnya bukan jahat juga, nggak ada kesalahan juga. Mereka melihat dunia dengan sistem mereka sendiri, dengan lensa mereka sendiri. Karena menurut mereka, mungkin melukis itu nggak bisa menyuapi kita makanan, nggak bisa mengisi dompet kita, membuang-buang waktu kita. It's for them. Itu menurut mereka. Jadi itulah yang mereka kasih tahu ke kita. Nggak cuma orang tua, bahkan ada orang-orang sekitar kita yang menggosipin kita, bilang kita begini, bilang kita begitu, atau bilang ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Itu sesuai dengan lensa mereka sendiri, bagaimana mereka melihat dunia ini. Dan kalau kamu masukin ke hati, that means you agree with that. Kamu setuju sama omongan mereka, kamu menerimanya. So that's why aku selalu bilang kalau pikiran kita tuh powerful banget. Kita punya kendali atas apa yang mau kita terima dalam hidup kita, apa yang akan menjadi realita kita. Kita punya kendali atas itu. Bagaimana kamu menerima omongan orang. Jadi kembali lagi, jika menurut orang tua atau menurut orang sekitar kita, bagi mereka itu mustahil buat mereka untuk mencapainya. Ya of course itulah yang disampaikan ke kita. Itu mustahil buat mereka, tapi itu belum tentu mustahil buat kita. Jadi menurut mereka itu nggak berguna bagi mereka. Tapi bukan artinya itu nggak berguna buat kamu, karena you and me, we different. Kembali lagi, hobi kamu, kesukaan kamu, kebahagiaan kamu, dan sumber kebahagiaan orang tersebut nggak sama. Jadi jika menurut dia itu belum tentu baik untuk dia, belum artinya itu juga nggak tentu baik untuk kamu. Paham kan? Jadi key pointnya di sini, apa yang disampaikan oleh orang lain ke kamu, artinya belum tentu benar untuk kamu. Itu benar untuk dia, karena itulah yang dia percaya, itulah yang disaring oleh lensa dia, tapi belum tentu benar di kamu. But, kalau kamu terima, kalau kamu setuju, itu berarti kamu sefrekuensi sama dia. Bagaimana caranya tahu kamu itu sefrekuensi atau enggak sama dia? Ketrigger enggak waktu orang ngomong sama kamu? Kalau ketrigger, that means ya, kamu setuju, kamu sefrekuensi sama dia, and kamu harus work out on it. Paham ya? Oke, next. Dengan pengalaman kita masa kecil tadi itu, kita secara nggak sadar, kita membatasi semuanya. Semua yang ingin kita coba, kita ingin tahu ini, ingin tahu itu, tapi kita terbatasi. Contoh paling simpel banget. Kalau misalnya kamu nggak ingat masa kecil kamu, nggak apa-apa, coba lihat kita ke anak kita, atau tetangga, atau anak teman, atau anak orang luar. Mungkin kamu lagi jalan-jalan di mall, kamu mungkin akan dengar, jangan lari-lari, jangan ke sana, jangan berisik, jangan di luar terlalu lama, jangan pulang terlalu malam, jangan makan terlalu pelan, jangan makan terlalu kencang, jangan lupa kerjakan PR, jangan makan manis-manis, jangan bertingkah nakal depan saudara, jangan main game terus nanti kecanduan, jangan nonton YouTube terus, buang-buang waktu, jangan shopping terus, boros-borosin uang, jangan nonton TV terlalu lama, jangan nonton TV terlalu dekat, jangan keluar sendirian. Pokoknya banyak kali jangan ini, jangan itu. Bener nggak? Jarang banget keinginan kita itu didukung. Karena itu tadi, menurut mereka, it's not good for you. Ada yang relate nggak? Dan ingat, subconscious mind atau pikiran bawah sadar, anak di umur 0 sampai 7 tahun, pokoknya di bawah 7 tahun, otak anak belum terbelah, belum bisa membedakan mana baik, buruk, benar, salah. Anak melihat lingkungan sekitarnya, belajar sesuatu. Jadi apa yang dia lihat,
itulah yang dia serap. Apa yang dia dengar, dia rasakan, itulah yang dia serap masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, dan itulah yang akan menjadi program kita saat kita sudah dewasa. Coba kalian nonton cuplikan kecil ini supaya ada gambaran gimana anak kecil itu belajar sesuatu. Watch this little child as you guys were clapping. What do you think she does when she hears clapping? So let's clap. What does that teach you? I didn't tell her to clap. Everything that you are around, everything that you hear, ultimately triggers something inside of you. All the way from when you were a little baby. So you guys are learning things just by standing next to somebody, right? When you hear something, it triggers something you don't even know. Let's clap one more time for Monday. So when you're in the right rooms, things are happening even when you don't even realize they're happening. Okay, that's why the importance of this room is just unbelievable. Simpel ya kan? Ketika kita melarang ini, melarang itu, kita dilarang ini dan itu, secara nggak sadar itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Jika aku ingin sesuatu, akan banyak halangan, akan banyak tantangan, akan banyak yang say no. Harus berusaha dulu, harus meyakini dulu, harus mendapat validasi dulu dari orang lain, baru boleh dilakukan. Jika ingin sesuatu atau ingin bermimpi, kita harus realistis, harus yang mudah aja. Kita nggak boleh mimpi tinggi-tinggi, karena kalau ketinggian nanti orang sekitar aku akan merendahkan aku nggak akan mendapat validasi, aku nggak akan mendapatkan cinta yang aku inginkan, aku nggak akan mendapat perhatian yang aku butuhkan. Jadi harus begini, harus begitu. Alhasil apa? Kita jadi mengurungkan niat kita sendiri. Karena kalau kita nggak dengerin orang tua waktu kita kecil, kita akan diapain? Mungkin dipukul, dimarahin, dicuekin, nggak dikasih perhatian yang layak, mungkin kena hukum nggak dikasih ini. Tapi anak kecil itu kan sifatnya memang begitu, ingin disayang, ingin kasih sayang, ingin perhatian. So gimana anak kecil itu? Oh, kalau aku begini nanti aku dipukul. Ya udah aku diem aja. Itu jadi terlatih, itulah yang diserap sama anak-anak. Yang jadi program kita sampai sekarang. Jadi kalau aku nggak nurut sama mereka, nanti aku dicuekin, aku dipukul, aku nggak disayang, aku dipojokkan. Hasil kita jadi takut. Kita takut untuk bermimpi, kita takut untuk mencoba hal baru, kita takut untuk mengatakan sesuatu, kita takut untuk menyampaikan ide kita. Kita jadi mengurungkan niat kita. Karena apa? Karena kita waktu itu merasa kita masih membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian dari orang tua. Aku masih butuh orang tua aku masih butuh orang sekitar aku. Betul nggak? Ngerti nggak sampai sini? Relate ya. Ingat, 95% dari tindakan kita, pikiran kita, emosi kita, segala sesuatunya kita, programnya kita, itu dikontrol oleh subconscious mind atau pikiran bawah sadar kita, yaitu inner child tadi, anak kecil dalam diri kita tadi. So, ketika kita sering mendapatkan penolakan waktu kita masih kecil, itulah yang menjadi program kita, itulah yang membentuk kita sekarang. So, ketika ditanya, what is your dream? Apa cita-citamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Banyak orang nggak bisa jawab. Karena tadi tuh, kalau aku menyampaikannya, mungkin orang akan kira aku nggak realistis. Mungkin aku akan dijauhin. Aku nggak akan mendapatkan cinta yang aku inginkan. So, seringkali walaupun kepikiran, kita pun nggak ingin menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita inginkan. Ataupun kalau kepikiran, kita pun nggak berani mengambil langkah. Karena dalam bawah sadar kita tadi, kalau aku begini, the result is bla bla bla. Dengan cara apa? Yaitu kita akan mencari alasan untuk menutupi keinginan kita. Contohnya, aku nggak ada uang, aku nggak ada waktu, kerjaanku numpuk, I can't do this. Aku nggak punya bakat di situ. Pokoknya alasan akan bermunculan. Kalau nggak percaya, kalian boleh tes ke diri kalian sendiri. Kamu boleh post video ini, kamu tanya ke dirimu, apa mimpimu? Apa mimpiku? Apa yang ingin aku capai? Oke, misalnya udah ada jawaban, kamu tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Apa yang menghambatmu untuk mencapai mimpimu ini? Dan kamu akan tahu alasan semua muncul. Ini juga bisa disebut jadi limiting belief kita yang membatasi kita. Kita membatasi diri kita sendiri. Sebenarnya limiting belief itu nggak jahat juga. Dia ingin melindungi inner child kita yang pernah terluka dulu. Dia takut kalau dia terlalu ambisius kayak dulu, dia akan mendapatkan penolakan. Dia takut nggak disayang. Dia takut orang melihat dia itu nggak berharga. So itulah kenapa kita selalu punya banyak alasan untuk kita nggak mau mencapai mimpi kita. Kenapa kita nggak mau mengambil langkah. Itulah alasan utamanya. Berhubungan dengan law of attraction, you attract what you are. So, ketika pikiran bawah sadarmu percaya, you don't deserve it. Kalau kamu ingin mencapainya, kamu akan sial. The universe akan membuktikan ke kamu, yes, you are right. So, kalau kamu percaya kalau you can't achieve your dream, kamu nggak bisa mencapai mimpimu, then the universe will show you. Betul kali kau bilang.
You nggak pantas, you nggak bisa mencapai mimpimu. Kalau kamu ingin capai mimpimu, orang-orang sekitarmu akan benci sama kamu. Karena kamu nggak realistis, kamu nggak nurut. Ingat, the universe always show you you are right. Itulah kenapa kamu selalu punya circumstances yang begitu-gitu aja. Orang-orang sekitarmu akan bilang ke kamu, ih, gak realistis. Itu bukan bagianmu. Jangan, itu banyak orang jahat, banyak orang gak beres di situ. Jangan aneh-aneh kamu mimpinya. Nanti pemasukannya gak jelas. Terlalu jauh dari rumah. Itu pekerjaan tidak ada kepastian. Jangan, dan lain-lain. Masih banyak macam. Orang-orang di sekitarmu akan membuktikan kepadamu bahwa you are right. The universe will show you you are right. Makanya aku juga sering bilang, everything surrounds you is a reflection of yourself, of your inner self. Mengerti kan? Jadi cara penyelesaiannya gimana? Sebenarnya juga simple, nggak serumit yang kita semua kira. Yaitu, izinkan anak kecil dalam hati kita semua itu beraksi. Biarkan dia beraksi, biarkan dia bermimpi, biarkan dia berimajinasi, biarkan dia mencoba, biarkan dia menyentuh hal baru, biarkan dia menyampaikan pendapatnya, biarkan dia menyampaikan emosinya, perasaannya. Karena seperti yang kita ungkit di awal tadi, anak kecil itu ambisius, pemimpi yang tinggi, emosinya labil. Tapi karena sering dibatasi oleh orang sekitar bahwa itu tidak realistis, yang menurut lensa orang dewasa itu menurut dia sendiri itu tidak realistis, ditanamkan ke anak kecil tadi. Yang mengatur kita sesuai dengan lensa dia sendiri, which is nggak selalu benar. So, mulai sekarang latihan, biarkan inner child kita kasih tahu ke kita, yes, we can do it, we can try it. Izinkan, biarkan dia. Kalau inner childmu ingin mencoba diving, biarkan dia. Okay, let's do this. Kalau inner childmu bilang, aku ingin belajar melukis, try it. Kalau inner childmu bilang, aku ingin belajar nari, narilah, belajarlah, hiduplah seperti bahwa hari ini adalah hari terakhir kamu hidup. Biarkan inner child itu ngomong sama kita. Karena waktu kecil, kita sering disuruh, shh, jangan ribut, shh, diam. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Mulai sekarang, biarkan inner child itu ngomong sama kita. We let them. Biarkan anak ini ngomong sama kita. Artinya kita harus menjadi orang tua yang baru. Kita harus parenting ulang anak kecil dalam diri kita. Ini adalah salah satu perjalanan healing. Biarkan anak kecil ngomong sama kita. Jangan terlalu membatasi hidup, tolonglah. Jangan terlalu realistis lah. We can be anything we want to be. Kita boleh loh punya imajinasi. Biarkan anak kecil itu kasih tahu ke kita. We can. We try it. Biarkan inner child kita kasih tahu kita. Nggak salah kok untuk berimajinasi. Nggak salah kok untuk mencoba hal baru. Nggak salah kok untuk berbuat salah. Kuncinya, izinkan inner child kita bilang, okay, yes, you can do it. You can try it. Karena kembali lagi ke law of attraction tadi, ketika kita mengizinkan diri kita untuk try it, untuk open heart, untuk open mind, mencoba hal baru, untuk menyentuh hal baru, untuk mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, we let it. Biarkan. Life is about abundance. Then the universe will show you, yes, you are right. You deserve it. You can try it. You can have the blessings. You can have the abundance. You can have the money. You can have the relationship you want. You can have the love of your life. You let them. You let it. Biarkan inner child bilang, yes, you can do it. And then you do it. So, ngerti ya sampai sini? Bukan universe nggak mau kasih kamu, tapi you don't let it. Kamu nggak biarkan terbuka. Kamu nggak open heart, nggak open minded. Coba dipikir ulang, betul nggak? Itulah hubungannya inner child dengan law of attraction. Sesuai penjelasan tadi, kamu mengerti kan? Kalau mengerti, kamu ingin berubah nggak? Kalau ingin berubah, ya kuncinya di situ tadi. You talk to your inner self and say yes. Oke, ketika inner child bilang, I wanna try it, kamu harus mulai bilang, yeah, of course you can do it. Kamu boleh berimajinasi, kamu boleh mencoba hal baru. Izinkan, say yes. That's okay, we can try it. Kalau salah, ya kenapa rupanya? Coba lagi. Dengan kamu mengizinkan dirimu, artinya kamu mengizinkan alam semesta bekerja untukmu, membawa keberkahan, kelimpahan, kedamaian, kebaikan, surprise, magic, abundance, money, love, relationship yang menurut kamu sendiri you deserve of, kamu pantas untuk terima. So be careful sama apa yang kamu percaya, itu akan membawa pengaruh besar ke dalam hidup kamu. Dan untuk orang tua yang sekarang punya anak, if you watch this video mulai sekarang, saring kata-kata yang ingin kamu sampaikan ke anak. Mulai pasang telinga dengarkan ketika anak berbicara. And stop blaming the universe.
Jangan biarkan orang lain menggunakan lensa pola pikir dia sendiri dengan trauma dia sendiri, dengan tindakan atau pikiran dia yang disaring oleh trauma dia sendiri. Divine who you are, menentukan siapa kamu. Kalau kamu ke-trigger, that means you accept it. Kamu terima pikiran dia itu. Kamu setuju, kamu sefrekuensi sama dia. Don't. Kamu sakit hati karena kamu mengizinkan orang lain begitu ke kamu. Ingat, aku juga pernah cerita, you are not your mind. Berhenti bereaksi sama pikiranmu. That is not you. Kamu hanya pengamat dari pikiranmu. Kalau kamu bisa mengamati pikiranmu tanpa membawa emosi, you'll be the master of your mind. Semuanya berasal dari pikiran kita sendiri. You could be the master of your fate, you could be the captain of your soul, but you have to realize that life is coming from you and not at you. And that takes time. Wow. Okay. Change your thoughts dan realitamu juga akan berubah.